warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang tercurah limpahkan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita, pintu-pintu keburukan yang Allah jauhkan dari kita, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya yang begitu sangat banyak dan besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, pada pagi menjelang siang hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bermajelis ilmu. Walaupun kebanyakannya belum pada mulai biasanya mulai. Di perdana anak kajian. Biasanya pekan depan mulainya. Ya, karena sesi mudiknya ada, arus baliknya ada 2 kali ya. Jadi kayaknya sebagian masih ada yang di kampung juga. Baik, jadi kesempatan ini tentunya atas izin Allah bisa terlaksana, bisa kita lakukan bersama setelah tentunya sekian hari, sekian pekan tidak duduk di majelis ilmu yang khusus membahas tentang kajian-kajian Islam. Maka Allah izinkan kembali kita diberikan waktu, kesempatan, kehidupan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ini. Maka insya Allah tema kita berkaitan dengan keadaan setelah berlalunya Ramadan. Nah, tentu tema ini mengingatkan saya kepada sebuah pembahasan tentang pentingnya kita memperhatikan amal soleh kita. Jadi amal soleh yang kita perhatikan, yang kita cermati secara seksama, apalagi dikaitkan dengan masa yang datang atau masa yang setelahnya, setelah dilalui masa sebelumnya, maka ini ada keterkaitan. Makanya tema ini sangat tepat ya, keadaan kita setelah berlalunya Ramadan. Kenapa? Apa kaitannya? Karena setelah berlalunya musim ketaatan tersebut, maka kita harus perhatikan bagaimana kondisi kita, yang mana ini akan menjadi indikasi tanda bahwasanya amal kita yang kita usahakan, yang kita upayakan, yang kita perjuangkan ini diterima sama Allah atau ditolak. Bahwasanya amal-amal kebajikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan apakah menjadi amal yang saleh di sisi Allah, ataukah ternyata tidak ada manfaat yang bisa kita ambil dari amal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian Allah ya ajma'in, sebagian orang mereka punya semangat dalam beramal soleh, alhamdulillah. Tapi semangat tersebut tidak sempurna sampai dia diberikan nikmat yang lebih agung daripada nikmat beramal soleh. Ada yang tahu apa itu? Istiqomah. Ya, tentu jelas istiqomah nikmat yang paling mahal, yang berkaitan dengan
ketaatan ini, yaitu nikmat apa? Nikmat diterimanya amal soleh. Ini, ya. Jadi kenikmatan beramal soleh itu tidak sempurna sampai amal solehnya menjadi amal yang mutaqabbalan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akan kita bahas dalam pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini, yaitu sebab-sebab dan tanda-tanda amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diperhatikan dengan kondisi kita di bulan Syawal ini. Kenapa kita katakan bulan Syawal? Karena ini masih dekat, masih hangat. Ya, bahkan bukan hangat lagi kalau bahasanya, baru diangkat masakan, memang tidak sepanas ketika dia nempel dengan wajannya. Sudah mulai hilang panas yang sangat amat itu. Tapi hangat, kalau hangat kan masih bisa ini ya. Masih panas lah kalau bisa katakan. Apalagi masih 2 pekan, kurang lebih 2 pekan berlalu, hari ke-17 kalau tidak salah ya. Nah, maka kalau kondisi kita jauh dari apa yang ada pada kondisi kita sebelumnya, maka ini adalah musibah yang harus kita istighfar. Baik, jamaah Allah ya majma'in. Ada sebuah pernyataan tentang, dari ini menjadi gambaran bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu perhatiannya terhadap amal yang diterima oleh Allah lebih besar dibanding sekedar beramal. Kalau kita kan rata-rata bagaimana? Yang penting beramal, kan begitu? Enggak, jadikan bagaimana amal diterima sama Allah. Kemudian pernyataan berikutnya, kan kita nggak tahu pasti, kan itu perkara gaib. Ya justru karena kita nggak tahu pasti, karena kita tahu itu adalah perkara gaib, maka upaya kita jauh lebih maksimal agar bagaimana amal tersebut adalah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "La tahtammu liqillatil amal, wahtammu liqabulihi." Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kamu hanya perhatian kepada sedikitnya amal. Jadi antum kita nggak usah pesimis dengan amal anak sedikit, nggak masalah kalau amalnya diterima. Sekarang banyak letih, capek, berjuang siang malam, pagi sore, ternyata amalnya sia-sia, tidak mendapatkan manfaat dan faedah sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dan bukankah kita pernah mendengar dan bahkan sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah mengatakan apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun, apa artinya amilatun? Amal, beramal dia. Nasibatun, bercapek-capek dia. Jadi selain daripada beramal, dia berletih dalam beramalnya, dia berjuang dalam beramalnya, bukan sekedar yang penting beramal, yang penting ada apa yang dia kerjakan, yang bisa dia kerjakan. Bahkan perjuangannya luar biasa. Tetapi kata Allah, tasla narun hamiyah, justru dia masuk ke dalam api neraka Allah yang sangat panas. Artinya orang ini bukan berarti orang yang nganggur, nggak sholat, nggak puasa, mampu tapi nggak zakat, mampu tapi nggak haji, bukan. Justru orang ini adalah orang yang beramal, meletihkan dirinya, membuat dirinya hingga mencapai pada kalimat capek dalam beramal. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan manfaat dari amal yang dia kerjakan tersebut. Sekalipun terlihatnya secara zahir adalah amalan sholihan. Salat amal soleh atau bukan? Amal soleh. Puasa, bermajelis ilmu, menambah ilmu dan lain sebagainya. Tetapi ketika amal tersebut secara zahirnya amal soleh, tapi bagi si pelakunya ada niat yang tidak ikhlas dan banyak hal.
ada perkara-perkara yang membuat amalnya batal, pahalanya gugur dan lain sebagainya, maka dia menjadi manusia yang merugi. Kenapa? Karena sudah melakukan sesuatu tapi nggak dapat apa-apa. Ibaratnya kalau orang kerja Pak, sudah 1 bulan ternyata di akhir bulan nggak dikasih gajinya. Apa bahasanya? Mendingan nganggur kalau gitu. Capek-capek kerja nggak dapat apa-apa, mending nganggur, jelas. Nggak ada capek yang dirasakan, rebahan aja, santai-santai aja, nggak dapat apa-apa, ya wajar. Memang begitu kenyataannya. Tapi udah kerja, bahkan maaf, selain kerja dia tambah lagi lembur. Ya, dia tambah lagi lembur, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ganjaran dari pekerjaannya. Kira-kira gimana tuh? Yang nggak dapat THR aja pada demo ya. Padahal gajinya dapat, cuma THR aja nggak dapat. Nah sekarang THR nggak dapat, gaji kan turun. Wah gerutu itu sepanjang tahun kayak gitu. Orang malu capek-capek, gawe, jadi hargaan, jadi gajian, gitu kata orang Bogor ya. Itu Pak. Nah Bapak Ibu lihat, ketika dunia tidak kita dapatkan setelah kita berhenti bercapek-capek, kita akan marah-marah, kita akan pusing, stres dengan itu. Bagaimana dengan urusan akhirat yang urusan yang panjang? Sholat, puasa, qiyam, sedekah, tilawatul Quran, zikir, ternyata tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka lihat kata Ali bin Abi Thalib, wahtammu liqabulihi. Maka perhatikan yang penting diterima atau tidak. Baik, ada sebuah perkataan lain kalau tidak salah Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud, antara dua ini saya sering tertukar. Beliau mengatakan, la an astaqina an yataqabbalallahu minni sajdah wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Perhatikan. Kalau aku yakin, aku bisa pastikan. Jadi saya punya keyakinan ini adalah sebuah kepastian bahwa ada satu sujudku yang aku kerjakan diterima satu sujud saja. Tentu ini lebih aku cintai, lebih baik untukku dibandingkan aku diberikan dunia dan seluruh isinya. Beliau mengatakan apa tadi? Bukan satu sholat, 1 tahun ibadah, 20 tahun aja diterima. Saya umur 40 misalnya, 20 tahun aja diterima, senang. Enggak. Beliau mengatakan satu sujud aja saya tahu, kalau itu pasti yakin dikabarkan kepadaku diterima sama Allah, maka ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nih kamu dunia dan seluruh isinya, nih kamu sujud saya terima satu, lebih baik sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan apa? Betapa murahnya dunia dan betapa mahalnya akhirat. Pahala Allah nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan sisinya. Jadi kita tahu harga pahala itu bagaimana. Harganya apa? Minimal lebih mahal gitu aja. Lebih mahal daripada dunia dan sisinya. Itu satu sujud saja. Satu sujud berapa menit? Berapa detik? Bukan berapa menit, hitungan detik Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba begitu Pak. Bangkit lagi. Dia terima sama Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka perhatikan jemaah Allah yang amal kita ini, amal yang dia sedikit kita ya, amal yang dia sedikit, udah dikit nggak diterima. Memang ada pernyataan ya, daripada banyak nggak diterima lagi udah capek-capek. Justru kita yang dikit ini perhatikan, sudah jelas sedikit maka usahakan, upayakan agar bagaimana menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, alam tasma'ullah, bukankah kalian mendengar Allah berfirman? Surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Nah ini ayat menjadi tolak ukur juga Pak. Siapa sih orang yang amalnya diterima sama Allah? Pastinya siapa? Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah 27. Hanya saja
Allah itu menerima amal-amal soleh dari orang yang siapa? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal yang dasarnya takwa hanya mereka yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah itu menerima amal soleh hanya dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah azani Allah ya wajma'in. Maka janganlah menjadi seperti sebagian kaum muslimin. Saya ulangi, janganlah menjadi seperti sebagian kaum muslimin yang mereka punya semangat dalam beramal, tetapi mereka tidak perhatian terhadap apakah amalnya diterima ataukah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika Allah memberikan taufik kepada kita dalam beramal soleh, maka itu nikmat. Tetapi nikmat ini belum sempurna sampai amal soleh yang menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian Allah ya ajmain. Ya, banyak tentunya perkara-perkara yang menyebabkan amal soleh diterima, dari mulai keikhlasan sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ya, namun tentunya akan kita bahas secara rinci apa sebab-sebab amal itu diterima dan apa tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, yang pertama, al-wajar min adami qabulil amal. Al-wajar min adami qabulil amal. Apa itu wajar? Wajar itu takut. Adanya ketakutan, adanya kekhawatiran tidak diterimanya amal. Adanya ketakutan atau adanya kekhawatiran tidak diterimanya amal. Nah, coba jemaah Allah ya, coba kita renungkan, perhatikan dalam hati kita, adakah perasaan itu? Setelah beramal kemudian takut, ya Allah, selama Ramadan jangan-jangan nggak ada satu hari pun puasa yang kau terima, nggak ada satu ibadah dari tahajud pun yang kau terima, jangan-jangan baca Quran pun nggak diterima satu huruf pun, ya. Nah, kalau semakin besar perasaan tersebut dalam diri seorang muslim, justru itu menjadi penyebab amal diterima sama Allah. Sekaligus itu menjadi tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. Di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60 Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka mampu berikan, orang-orang yang beramal apa yang mereka mampu amalkan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Dalam ayat ini jemaah sekalian Allah ya, lihat Allah memuji orang yang beramal hatinya takut. Nah, sebelum dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha memahaminya, mungkin memahami sebagaimana sebagian kita memahami ayat tersebut. Apa itu? Wahai Rasulullah,
orang yang beramal tapi dia takut, kenapa? Karena orang beramal itu punya dosa juga. Kayak kita lah ya, kita ibadah tapi kita banyak dosa juga. Jadi kita punya harapan dari ibadah kita dan punya rasa takut dari dosa kita, betul nggak Pak? Oh ya Allah, udah mau ibadah dikit, dosa banyak. Oh ngeri ya Allah, nanti kalau saya mati gimana? Tetapi dalam ayat ini jemaah, yang Allah sanjung bukan yang demikian. Yang Allah puji mereka orang-orang beriman yang punya sifat di dalam ayat ini bukan yang sebagaimana yang tadi digambarkan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, mereka ulaika alladzina yusallun, mereka ahli salat, wa yasumun, mereka ahli puasa, wa yatasaddaqun, mereka ahli sedekah, walakin yakhafuna alla yutaqabbala minhum, akan tetapi mereka khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau kita bahasakan, di balik usahanya yang hebat, ibadahnya yang dahsyat, perjuangan dalam ketaatan yang luar biasa di hadapan Allah, tetapi justru hatinya merasa takut, ya Allah, jangan-jangan salat saya sekian ratus rakaat gak diterima sama Allah. Ya Allah, jangan-jangan sedekah saya yang sekian juta, bahkan puluhan, bahkan ratusan juta gak diterima sama Allah. Jadi dibalik kedahsyatan, kehebatan mereka dalam ibadah, mereka pun dahsyat dan hebat dalam rasa takut mereka, khawatir mereka amal-amal soleh yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lah kita Pak, udah dikit nggak khawatir lagi Pak. Udah dikit, terbatas, terhitung. Kalau kita ingat-ingat, masih ingat aja tadi pagi ngapain aja. Ya, saking sedikitnya, saking terbatasnya. Kemudian nggak ada rasa takut, pede aja gitu Pak. Nah, ini musibah. Kalau orang nggak punya rasa khawatir, orang nggak punya rasa takut dalam hatinya, amal-amal yang tidak diterima sama Allah, dia nggak ambil pusing, dia nggak peduli, maka ini tanda dan menjadi penyebab amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah puji, mereka beribadah dan mereka takut sama Allah, amal yang diterima. Kalau mereka beribadah, ibadahnya dikit, nggak takut lagi. Nah, kemana ayat yang mengatakan demikian? Ya. Baik, jamaah azani Allah ya majma'in. Mereka orang-orang yang tidak menyandarkan kepada usahanya. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak menyandarkan diri kepada usahanya. Bahkan mereka menganggap jangan-jangan tidak ada satu amal soleh pun yang diterima sama Allah. Sehingga sikapnya pun nanti berbeda. Ya, nanti akan dikaitkan dengan poin yang lain. Orang yang punya kekhawatiran yang besar dengan orang yang punya kepedean yang besar, terlalu percaya diri, maka sikapnya dalam beribadah dia berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perilakunya di kehidupan dunia pun berbeda. Baik. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, at-taufiq ila a'malin shalihatin ba'daha. Nah, tanda jemaah, alamat kalau orang ini diterima amal solehnya adalah Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh setelahnya. Nah, setelah Ramadan awet tuh apa yang sudah dia kerjakan walaupun berkurang. Saya katakan sekali lagi, kita garis besar, walaupun berkurang secara kuantitasnya, tetapi tetap berlanjut, tilawahnya berlanjut, saumnya berlanjut, qiyamnya berlanjut, sedekahnya berlanjut, dan amal-amal yang lainnya, sunnahnya, ya, dan lain-lain. Karena tidaklah ada balasan dari kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Jadi kalau orang beramal soleh maka balasannya adalah amal soleh kebaikan berikutnya, dan tidaklah ada balasan dari keburukan dan kejahatan kecuali adalah keburukan dan kejahatan setelahnya.
Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka apakah balasan dari kebaikan kecuali kebaikan juga? Tanda ya, jemaah jazakumullah. Jadi kalau tanda amal itu terima, setelahnya dia akan beramal soleh lagi. Maka keadaan kita setelah berlalunya Ramadan, silahkan kita perhitungkan diri kita masing-masing. Silahkan kita muhasabah diri kita masing-masing. Sampai hari ini sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Jangan-jangan 1 juz saja belum. Ya, padahal sudah 2 pekan. Yang tadinya 1 hari 1 juz, 2 pekan 1 juz nggak dapat. Jangan-jangan bacaan Quran di Ramadan dari diterima sama Allah. Saya katakan ini tanda ditolaknya amal, bukan pasti. Bisa jadi orang berlanjut Pak, tapi nggak diterima juga bisa jadi. Tapi ini tanda, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena kalau diterima sama Allah pasti dikasih taufik, dikasih petunjuk, dikasih kemudahan, dikasih bimbingan agar dia tetap beramal soleh. Itu tandanya. Mau saya tanya satu-satu ada berapa juz? Jangan harus 2 pekan apa? Nggak terasa, betul nggak Pak? Harusnya sudah setengah Quran. Betul Pak? Boro-boro 10 juz juga. Betul nggak Pak? Yakin kan banyak yang bilang betul. Dan anggap hutang Pak, anggap hutang harus dikejar. Ya, anggap hutang, saya punya hutang yang belum baca Quran sekian juz, kejar Pak. Sebagaimana kita kemarin mampu beritikaf berjam-jam, dan sekarang itikafnya 2 jam aja udah untuk khusus baca Quran. Lanjutkan itikaf dengan masalah, walaupun antara maghrib dengan isya, walaupun antara subuh sampai syuruk, lanjut ya. Nah kalau panjang ya panjang itikaf ya, kalau dari subuh sampai dari isya sampai subuh agak panjang. Pindah tidur bukan itikaf. Karena nggak ada temannya, agak repot biasanya. Nah ini sekali lagi anggap ini hutang jamaah Allah ya, khususnya tilawah Quran. Kalau sholat jamaah itu yang mau nggak mau ya kita kerjakan insya Allah. Tapi yang kita punya pilihan iya dan punya pilihan nanti. Seperti apa? Dia mulai. Nah nanti aja saya istiqomah, nanti sekarang masih capek-capeknya safar misalnya baik. Kemudian apalagi tilawah Quran tadi saya katakan ada bilang kalau sudah mulai beres liburan tamu-tamu dan lagi udah mulai istiqomah. Iya kalau Allah kasih umur. Kalau enggak udah kelar berarti Pak. Dia rajinnya musiman, musim taat dia taat, musim enggak taat, musim taat berlalu udah berlalu juga semua. Nah sekali lagi perhatikan kondisi kita. Ya. Itu aja dulu patokannya, yang kelihatan aja dulu Pak. Baca Quran dan lain sebagainya. Baik. Yang ketiga, istisghar al-amal wa 'adamul 'ujbi wal ghurur bihi. Menganggap sedikit dan menganggap remeh, katanya. Menganggap sedikit dan menganggap kecil amal, dan tidak ujub, juga tidak terpedaya dengan amal soleh. Menganggap kecil amalan dan tidak ujub, juga tidak terpedaya dengan amal. Karena di antara sifat orang-orang yang ikhlas dalam mereka beramal adalah yastasghiruna a'malahum, menganggap amalnya kecil. Ya Allah, saya sholat apaan? Nah gitu Pak. Saya baca Quran, saya walaupun hatam sekali 2 kali, nggak sebanding dengan mereka para sahabat yang 3 hari sekali. Dan itu rutin Pak, bukan dalam Ramadan aja mereka Pak. Ada yang sepanjang tahunnya begitu, sepekan sekali hatam Quran, 3 hari sekali hatam Quran, 2 pekan sekali hatam Quran, sebulan sekali. Dan paling lama berapa? Dalam Quran, dalam hadis berapa lama paling lama? Nah, 10
sebulan. Ada yang 40 hari. Jadi jangan melebihi 40 malam. Tapi yang jelas lebih baik adalah Iqra'ul Quran fi syahri marrah wahidah. Baca Quran dalam sebulan satu kali hatam. Sebetulnya ringan Pak, cuma godaannya berat. Betul nggak Pak? Coba nggak ada godaan. 2 juz saja, 10 juz sehari aja mampu kok. Ternyata 5 juz dia ringan apa? Sehari itu Ramadan tuh nggak ada kerjaan, nggak ada fokus. 5 juz, gampang banget 5 juz. 5 juz tinggal dibagi 5 waktu aja Pak. Berapa jam habis nggak ada? Nggak nyampe 5 jam Pak, nggak nyampe. 3 jam sekian atau 4 jam lah anggap. Ya oke, nggak usah 5 juz, 1 juz saja, 1 juz saja Pak. Nggak nyampe sejam, tapi godaannya luar biasa. Aduh, harus segini Pak, harus lagi. Ya, 2 hari 3 hari kemudian baru buka lagi. Itulah pentingnya pengingat, pengingat. Ada yang mengingatkan, kemudian semangat lagi, lupa, ada yang mengingatkan lagi. Maka hal semacam ini harus dibangun. Baik itu misalnya menyampaikan kepada istrinya, kalau saya lupa baca Quran, tolong tanya, jangan tanya berapa gaji. Belanjaan jangan nanya itu terus. Sudah berapa juz hari ini? Berapa lembar hari ini? Nah, itu minta dibawalin, entah sama anak, entah sama istri, saling mengingatkan Pak. Nah, itu rumah tangga yang dibangun di atas wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Rumah tangga yang dibangun di atas saling tolong-menolong, di atas kebaikan dan takwa kepada Allah. Wah, nikmat luar biasa begitu. Nanyanya kapan belajar lagi, kapan ke mall lagi, kapan kuliner lagi, kapan wisata lagi. Aduh, itu terus Pak, dunia terus. Udah suaminya hubung dunia, istri hubung dunia, anak hubung dunia, komplit dah. Pecinta dunia semua dalam rumah tangga. Rusak semuanya. Ya. Harus dibangun Pak, harus dibangun, ingatkan. Dan memang harus disampaikan kita, apalagi kita sadar kalau kita bukannya mengingatkan, nah, maka kita nggak masalah, minta diingatkan. Ingatkan saya, bangunkan saya kalau nggak bangun. Kalau lalai, semangati saya. Begitu. Ada yang sudah pakai begitu? Misalnya nanti yang mulai jangan bangunnya sama subuh ya, jangan pagi-pagi. Bahaya nih suami. Bangunkan saya sampai bangun. Walaupun sering misalnya bablas atau udah bangun tapi tidur lagi. Walaupun begitu minta diingatkan lagi. Karena kita tahu, sadar diri kalau kita berat, ya. Tidak terbiasa, tidak istiqomah dalam kebaikan. Ya, baik, jadi ini orang ikhlas, mereka senantiasa merasa amal itu kecil, sedikit. Wala yarawnaha syai'an, bahkan tidak menganggap dirinya melakukan apa-apa. Jadi sehari ini udah amal apa saya kerjakan, padahal dia sudah zikir, sudah baca Quran, sudah sholat jamaah dan lain sebagainya, tapi tidak menganggap sudah melakukan hal besar. Itu orang yang ikhlas Pak. Biasanya begitu. Tapi kalau orang yang ikhlas, wah ini itu udah sholat ini, baca Quran cukup. Begitu Pak. Itu tandanya Pak ya. Tandanya. Baik, kemudian poin berikutnya, hubbut ta'ah wa kurhul ma'siyah. Cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Cinta kepada ketaatan dan benci kepada maksiatan. Ya, kami ingatkan, kalau ada pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang ya. Jadi biar nanti tidak perlu ditunggu lagi. Untuk akhwat juga ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang, baik di luar tema ataupun yang sesuai dengan tema kita. Dan pertanyaan
Jangan yang sudah dibahas Ustaz, lalu apa tanda-tanda dan terimanya amalan? Kan ini lagi dibahas. Nah, kadang gitu Pak, kiat istiqomah Pak, udah dibahas juga sampai akhir. Ada yang nanya, Ustaz, saya khawatir kalau hidup di zaman fitnah ini, saya khawatir berat untuk istiqomah. Lalu kira-kira apa kiatnya untuk saya untuk istiqomah? Sering begitu Pak. Betul Pak? Coba aja nanti kita lihat. Mudah-mudahan ya. Ini sedang membahas apa? Sebab-sebab amal tidak diterima. Sebab-sebab amal diterima dan tanda-tanda amal diterima. Jadi yang apa sudah dibahas jangan tanyakan lagi. Apa yang tidak dipahami atau di luar tema, misalnya yang belum dimengerti dan ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah taala. Cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Boleh dijelaskan. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Ayat penggalannya sering tuh antum hafal. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi penggalan ayat sebelumnya yang jarang dibahas itu. Lihat ayatnya. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, ini tanda Pak. Dan orang-orang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan hatinya merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram dengan mengingat Allah, dengan ketaatan. Jadi tanda orang beriman itu adalah ketika hatinya tenang, nyaman, tentram, ketika dia taat sama Allah. Inilah kenyamanan, inilah ketentraman, inilah ketenangan yang hakiki, yaitu ketika seorang hamba dekat dengan Allah dalam ketaatan dalam ibadahnya. Maka di antara tanda bahwasanya amal soleh yang diterima sama Allah adalah ketika dia cinta kepada ketaatan, nyaman, tenang, tentram dengan ketaatan. Bukan sebaliknya seperti orang munafik yang mereka beribadah kepada Allah tapi hatinya merasa apa? Malas, berat, benci, nggak suka. Walaupun berat, walaupun masih belum cinta, harus diusahakan, diupayakan. Tetapi orang yang beriman nyata, hakiki imannya adalah mereka nyaman, tenang, tentram dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan tanda-tandanya orang yang munafik itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dalam surat An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk menegakkan salat, mereka salatnya dalam keadaan malas. Yura'una nas, dan ingin dilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka ketika salatnya di antaranya adalah ketika mereka salat mereka tidak ingat sama Allah kecuali sedikit. Jangan kita Allahu akbar. Khusyuk. Baru ihdina siratal mustaqim berarti di Cirebon, Semarang, Solo, Jogja, di mana-mana. Ya, udah di mana-mana. Apalagi kita rukunya subhana rabbiyal azim, padahal sambil melirik jam, aduh, mana-mana. Ya, jadi orang munafik sholat, tapi ketika sholatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, hati-hati kalau sholat kita demikian, berarti penyakit kemunafikan ada pada kita. Tidaklah dalam sholatnya khusyuk kecuali dalam tentang waktu yang sangat singkat saja. Sisanya nggak ada khusyuk. Kalau orang beriman, nikmat sholatnya dari mulai takbir, ruku, sujud dan lain sebagainya, nikmat. Tenang, nyaman, tentram. Alladzina amanu, orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tenang ketika mengingat Allah. Demikian pula ketika maksiat nggak nyaman. Orang beriman itu, kata Nabi SAW, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali 'alaika an-nas.
Sedangkan dosa itu adalah apa? Apa yang membuat dadamu sempit, nggak tenang, nggak nyaman. Dan engkau nggak suka kalau ada orang yang lihat, itu dosa. Jadi kalau kita punya sifat demikian, ketika kita berbuat dosa, nggak bangga, nggak senang, nggak nyaman, dan nggak mau ada orang yang tahu, berarti masih ada iman dalam hati. Alhamdulillah. Ala nikmatil iman. Tapi ada orang yang bangga, nggak peduli, Pak. Sengaja paha ditemung-temungkan, tontonkan. Wah, senang bangga. Aurat dipertontonkan. Bahkan ngajak orang, ya, laki-laki dan sebagainya. Luar biasa. Kemarin, nah ini pentingnya kita memilihkan juga untuk anak-anak kita, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak, kalau bisa nggak kuliah di tempat umum, jangan di tempat umum yang campur baur. Nggak berkah juga, walaupun kita yang sudah beristighfar saja. Ya, udah bukan waktunya lagi kita. Ya, buktinya banyak orang kuliah jurusan apa dapat rezekinya bukan dari jurusannya. Betul nggak, Pak ya? Betul. Dia kuliah teknik tapi jadi pengusaha buah, nggak masalah, tapi kaya dari situ. Apa urusannya buah teknik, Pak? Teknik motong. Ya, nggak usah dia edit buah. Kilo itu nggak kalkulator kaya, gitu, Pak. Nggak sesuai. Karena rezekinya sudah Allah tetapkan, dia nanti dari arah mana rezekinya sudah Allah tetapkan. Di mana rezeki sudah Allah tetapkan, dari tangan siapa sebabnya sudah Allah tetapkan. Jangan dimulai dari, karena banyak waktu yang terbuang, banyak pergaulan yang rusak. Kita nggak tahu, tapi di belakang kita barangkali ada pelanggaran syariat. Ya, baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ada alumni pondok saya bawa temannya cerita dia. Salah satu universitas di Bandung lah, nggak perlu saya sebutkan, tapi secara umum begitu. Secara umum saya katakan seperti itu. Jadi masya Allah, pas sudah semester 5, dia tinggalkan, Pak. Kamu disuruh nggak cuti, tinggalkan dia. Karena bayangkan laki-laki ya. Ustaz, kenapa anak awal mulai hijrah alhamdulillah langsung kenal salah, kata dia ya. Langsung itu tahu musik haram, langsung saya takut, langsung saya hapus semua dari HP. Masya Allah, hidayah itu, Pak. Ada orang yang mikir dulu, dengar dulu kajian Ustaz lain. Oh, kata Ustaz Anu juga kata apa kan singkat-singkat, lah gitu, Pak. Ya, boleh. Jadi dia mikir dulu. Kalau dia dengar haram langsung dihapus. Tadi cerita saya. Kalau boleh hijrah dengar musik haram, dengar kajian Ustaz siapa, langsung saya hapus semuanya. Kemudian tentang dengan perempuan, langsung itu, Pak, di kelasnya perempuan yang biasa ngajak salaman dia salaman gitu, bayar gandengan gini. Pada aneh teman-temannya, Pak. Salam dia tiba-tiba gitu, langsung teman-teman perempuannya, ini kemasukan apa orang? Dia ajak salaman tiba-tiba gitu, nggak ada mahram. Masya Allah, hidayah, Pak. Dari siapa hidayah? Allah. Dirubah total. Nah, sejak dari situ bahkan kata dia ada temannya ngajak salaman nggak terima gini, dikejar, dipegang-pegang, nggak usah ini lah, sampai dikejar dia lari, Pak. Akhirnya mentok di WC, ikut ke WC perempuannya, Pak, ikut ke WC dipeluk begitu, Pak, sampai dicium perempuannya, Pak, yang kurang ajar. Bayangkan, Pak, dan itu kenyataan. Jadi jangan, nggak bisa terus disalahkan laki-laki, Pak, kadang perempuannya begitu. Ya benar, Pak. Ini nyatanya serius. Dan kalau saya berbicara pengalaman, saya ngalami juga. Bukan ngalami kayak dia, bukan. Ngalami juga digoda sama perempuan. Bukan saya yang goda. Ya itulah kalau laki-laki begini, Pak. Enggak. Maksud lain lagi. Bukan menggoda, Pak. Digoda. Sampai katanya pernah diteleponin dia di kosan, diteleponin. Ini saya di Cileunyi, tempat saya itu. Nggak ada angkot, nggak ada apa-apa, tolong jemputin. Nah, dia kepaksa banget, saya kepaksa udah karena kasihan perempuan. Saya diantar, ini perempuannya benar ini pada dulu di sini di kosan. Ya jadi
nggak mau menolak, enggak, udah nggak dapat senyum. Jadi ya itulah bahayanya pergaulan. Kemudian ketika orang itu terbiasa dengan kemaksiatan, maka nanti hatinya itu sudah mulai berkurang pengingkarannya, Pak. Sebagaimana orang yang sudah mulai jauh dari ketaatan, kecintaan dan keterkaitan hati kepada ketaatan sudah mulai berkurang. Bukan dia nggak cinta, bukan dia nggak suka, tapi sudah mulai berkurang. Kepedulian dia, keterkaitan hatinya, keterikatan hatinya dengan ketaatan sudah mulai kurang. Kenapa? Karena semakin jauh. Kalau dekat dengan ketaatan, justru jauh dari ketaatan, resah dia. Kemana diri ini? Dia akan tanyakan, kemana diri ini dari amal anu? Kenapa diri ini dengan amal anu? Ada apa dengan diri ini dengan amal anu? Dan seterusnya. Nah, ini penting ya, kiatnya seperti lingkungan, teman-teman, mengingat kita dari berbagai macam sisi. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah Allah yakum, harap ya, poin yang berikutnya adalah tanda diterimanya amal soleh, adanya harapan dan banyak berdoa. Jadi kalau orang itu di dalam hatinya penuh dengan harapan, di antaranya apa? Banyak berdoa. Nah, jadi tadi kan kita bahas adanya rasa khawatir, Pak ya. Itu diimbangi dengan adanya rasa harap. Karena kalau orang khawatir aja, nanti akhirnya terputus asa. Aduh, sholat yang nggak terima, zikir nggak terima, sunnah nggak terima. Udah, daripada nggak terima, kau sederhana. Enggak, diimbangi dengan apa? Berharap. Takut, tapi juga ada harapan. Ya Allah, saya khawatir, tapi Engkau lah yang maha baik, Engkau lah yang maha menerima, Engkau lah yang maha bijaksana, Engkau lah yang maha mengetahui, ya Allah. Maka banyak berdoa. Kayak doa Nabi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Nabi tidak sekadar meminta ilmu, tidak sekadar meminta rezeki, tidak sekadar meminta amal, tapi bagaimana ilmunya nafi'an bermanfaat, bagaimana rezekinya thayyiban baik, dan bagaimana amalnya mutaqabbalan diterima. Sebagaimana juga perkataan Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian apa yang dikatakannya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terima dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Doa. Nah, orang yang banyak berdoa berarti dia punya harapan. Orang yang punya harapan dia akan dibuktikan dengan banyak berdoa. Ya Allah, terima ya Allah. Orang yang kepedean, ya tak peduli, Pak. Beramal udah diserahkan kepada dirinya. Yang penting saya beramal. Padahal dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan amal juga kepada Allah, dan memohon banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, yang berikutnya adalah at-taisir li ta'ah wal ib'ad 'anil ma'siyah. Dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Jadi kan diberikan petunjuk sekarang, Pak, sudah diberikan petunjuk, jalannya dimudahkan sama Allah. Nah, ini tanda amal diterima sama Allah. Dimudahkan dalam ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan. Allah mengatakan apa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu tandanya. Adapun orang yang fa'amma man a'ta, memberi, wattaqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, percaya dengan janji Allah berupa pahala dari Allah. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami yang akan mudahkan baginya jalan-jalan kemudahan. Nah, jadi orang yang dimudahkan jalan-jalan ketaatan oleh Allah, maka apa yang dia beri, takwanya dia, keyakinan dia berarti diterima sama Allah. Ya. Yang berikutnya, cinta kepada orang-orang soleh dan benci kepada ahli maksiat. Nah, ini tanda juga, Pak. Tanda orang itu diterima dan sebab orang itu amalnya diterima adalah mencintai orang-orang soleh dan membenci para pelaku maksiat. Dan ini yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi loyalitas yang dibangun karena Allah, bukan oh ini orangnya ini enak, baik, itu karena pribadi.
Tapi orang ini mentaati Allah, maka saya cinta kepada dia. Kenapa? Karena aku mencintainya karena Allah. Orang ini jauh dari Allah, durhaka sama Allah, kufur sama Allah, ingkar sama Allah, maka saya benci. Seandainya kekufurannya, keingkarannya, kedurhakaannya, pembangkangan kepada Allah itu tidak ada, maka detik itu pun saya mencintainya. Nah, ini disebut dengan apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Inna awtaqa'urul iman an tuhibba fillah wa tubghidu fillah. Wa tubghidu fillah. Di antara ikatan iman yang paling kuat adalah ketika engkau mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Dan di antara sebab amal diterima adalah ketika hati kita senang dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, nggak suka ketika orang-orang bermaksiat. Berarti bukan benci orangnya, Pak, tapi benci apanya? Kemaksiatannya. Buktinya kalau maksiatnya tidak ada, jadi tetap benci nggak sama orangnya? Enggak. Nah, ini disebut dengan apa? Benci karena Allah. Saya benci karena dia durhaka sama Allah, maksiat sama Allah. Enggak, dia tobat, sudah hilang langsung kebenciannya total. Sehingga dia mencintai karena Allah, karena dia taat kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang berikutnya kasratul istighfar. Orang yang sebab diterimanya amal soleh adalah ketika orang itu banyak beristighfar. Dia tahu amal solehnya pasti banyak kekurangan, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan itu pasti banyak kecacatan, maka dia banyak istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Dia tahu hak Allah dalam amal soleh itu begitu besar, tetapi dia tidak bisa memenuhinya sesuai dengan hak Allah yang Allah pinta. Harus ikhlas murni, harus tuntunan, harus begini, tapi dia hanya yang dia mampu yang dapat dia lakukan, sehingga dia banyak beristighfar untuk mengurangi untuk menutupi kekurangannya. Di atas kasratul istighfar. Dan yang terakhir jemaah Allah yakum, dan ini yang paling berat. Ketika orang itu istiqomah. Orang istiqomah tanda amal soleh terima. Mudawamah. Walaupun saya katakan, walaupun berkurang. Tahajudnya jadi setengahnya, misalnya jadi 5 rakaat, misalnya 2, 2, 1, misalnya. Baca Qur'annya dia jaga, mungkin jadi harusnya 30 hari jadi 35, 40 hari, tapi masih dia jaga. Sedekahnya walaupun berkurang, nominalnya tetap dia bersedekah dan lain sebagainya. Dan perintah istiqomah adalah perintah yang paling berat. Makanya ketika turun perintah istiqomah, Nabi SAW mulai berubah. Di antaranya itu, Pak. Ya, ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sudah mulai berubah?" Maka Rasul mengatakan, "Syayyabatni Hud wa takwir." Ya, di antaranya beliau mengatakan, aku dibuat berubah ketika turun surat Hud, kemudian di antara surat At-Takwir. Nah, dan di dalam surat Hud ada perintah untuk istiqomah. Berarti ini di antara perintah Allah kepada Nabi SAW yang mulai membuat beliau berat sehingga beliau berubah. Ya. Nah, jemaah Allah yang majma'in, ini barangkali yang dapat kami sampaikan daripada tanda-tanda amal suatu terima atau ditolak sama Allah. Dan ini harus menjadi, sekali lagi saya ulang-ulang, harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kondisi kita setelah berlalunya Ramadan? Kalau ada dari sekian tanda-tanda ini ada pada kita, maka hani'an lahu, welcome. Ya, selamat datang. Bergembira. Karena ini adalah merupakan tanda kebaikan. Tetapi kalau ada satu tapi hilangnya banyak, hilang banyak, maka mintalah ampun kepada Allah, karena itu adalah sebuah musibah yang seringkali manusia tidak menyadari. Nauzubillah. Baik, Allah a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan. Silakan pada pertanyaan kami silakan. Baik, silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, izin bertanya. Jadi ini cerita di keluarga saya Ustaz. Beberapa tahun yang lalu saya
itu ikut di suatu golongan di mana golongan tersebut mengkafirkan muslim yang lain. Selain dari golongan itu, Selain dari golongan semua, tersebut, semua tanpa terkecuali, masuk anak gitu ya. Iya, jadi kita nggak boleh ikut kajian di tempat lain, harus di golongan tersebut. Nah, masalahnya keluarga saya, orang tua, adik, saudara-saudara saya itu masih berada di golongan tersebut. Ketika saya mengingatkan, itu salah. Kenapa? Karena namanya Islam, ya pasti semua Islam, tanpa terkecuali. Tapi menurut beliau, ya nggak bisa. Islam itu yang ada di golongan kita, jamaah. Kalau selain jamaah ya enggak. Nah, tapi mengkafirkan orang lain enggak ya. Kalau saya nggak mengkafirkan, tapi saya masih ikut kajian di tempat tersebut. Karena di kita nggak ada kajian yang seperti itu. Itu gimana, Ustaz? Apakah dengan cara mereka mengingkari tidak mengkafirkan muslim yang lain, tapi masih berada di golongan tersebut, itu hukumnya bagaimana? Dan bagaimana cara saya mengingatkan keluarga saya, terutama orang tua, adik, ponakan, ya hampir rata-rata keluarga saya itu golongan tersebut. Baik. Jazakumullah. Iya, ya. Memang kalau secara umum, kalau kita bertanya kepada pengikutnya, mereka suka mengingkari, tapi keyakinannya tetap ada. Secara umum ya, misalnya buktinya saya nggak mengkafirkannya. Bahkan petingginya pun pernah ada dalam wawancara, katanya di luar itu najis, misalnya ada kelompok lain. Sampai dipel, enggak, dipel sih kebetulan aja, memang dibersihkan setiap selesai sholat. Padahal saya punya teman yang sudah belasan tahun, ya memang dianggap najis. Jadi gimana, kan kontradiktif antara dia bilang enggak, dia bilang iya, padahal dia pun lama. Nah, jadi kalau di publik dia nggak akan menyampaikan itu karena sensitif lah, gitu ya. Ya sama kayak kita lah, kita dikatakan antum, misalnya ada orang sensitif dengan kata salah, antum salah, mana bukan salah, kan muslim. Padahal baik kalau kita ya jelas. Cuma kita alihkan dulu, tapi tidak melanggar syariat. Gitu. Nah maka antum, ya tugas antum tetap nasihati, tapi yang memang agak berat itu ke orang tua. Maka ponakan antum bisa berbantah-bantahan, lebih enak lah. Ponakan antum bisa ceplas-ceplos lah ngomongnya ibaratnya. Tapi kalau orang tua antum harus hati-hati. Dan orang tua itu kalau saya sarankan lebih banyak doakannya daripada nasihati. Itu orang tua. Karena bukan apa-apa ya. Terkadang kita kasih tahu orang tua itu kalau caranya salah, caranya sudah benar, ternyata waktunya salah juga. Waktunya benar, caranya salah juga. Jadi harus benar-benar tepat, akurat, pas, baru bisa diterima. Tentunya semuanya atas izin Allah dan pertolongan Allah. Jadi ya banyak-banyak antum mengingatkan, kemudian antum paling banyak didoakan. Itu aja mungkin ya. Dan tidak menutup kemungkinan satu keluarga semua dapat hidayah, banyak itu kemungkinan. Dari satu orang dapat hidayah, kan antum sudah dapat hidayah. Antum doa jujur sama Allah. Dengan doa antum, semua keluarga antum dapat hidayah, antum yang dapat pahala. Ibadah mereka mengalir ke antum semuanya. Kenapa? Sebab doa antum yang sampai kepada mereka. Ya, jadi banyak doa aja. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya dari Jawa aslinya. Dari mana? Dari Jawa. Jawa. Apakah kalau di kampung saya kan kebanyakan yang dinamakan adalah NU ya Pak? Kalau saya sendiri alhamdulillah tidak kenal sunnah dan dianggap saya tidak ikut berjamaah. Padahal keyakinan saya yang mengikuti sunnah Nabi walaupun saya sendiri adalah jamaah.
Bagaimana untuk menanggapi statement seperti itu dari kawan-kawan saya? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, teman-teman yang jadi dia bilang antum nggak berjamaah begitu. Tapi biasanya kalau dari orang nganu, ya biasanya nggak bawa-bawa kata-kata jamaah biasanya. Antum mau di luar jamaah enggak? Ya, intinya antum berarti bukan orang nganu dan tidak berorganisasi. Paling begitu paling biasanya. Nah, maka kalau saran saya sebetulnya hal seperti itu nggak perlu ditanggapi, disabari aja. Karena kenapa? Karena orang yang berada di atas jalan hidayah, di jalan kebenaran pasti ada ujiannya. Ujiannya apa? Dikata-katai semua orang, digibahi, diomongin. Dan itu bapak belum seberapa, belum dilukai belum pak ya? Ah, jangan. Cuma diomongin, antum gak berjamaah, ya apa? Saya berjamaah kok kalau sholat. Ya, jadi yang seperti itu, maka saya sarankan jangan ditanggapi. Ada juga nanya, gimana cara tanggapinya? Jangan tanggapi. Dan paling penting adalah kepada orang-orang seperti itu, bapak beretika, berakhlak baik kepada mereka. Nah, bisa jadi dengan akhlak dan etika kita yang baik membuka jalan hidayah bagi mereka. Oh ternyata ini jalan yang benar. Dia ngomongin kita, dia gak baik sama kita, tapi kita sikapi baik. Sebaliknya kepada mereka, oh ini ajaran benar, itu ngaji di mana tuh? Ikutlah. Dapat hidayah dia. Tadi yang menganggap tersesat di pengajian ini, ternyata dia menganggap kemudian saya kemarin tersesat. Bisa jadi begitu, ya. Jadi nggak perlu mengambil seperti itu. Banyak perkara-perkara yang harus kita hindari ya, seperti anak kalau di komen-komen macam-macam. Kalau anak tanggapi habis kita, habis pikiran kan, yang kurus, tenaga peot, udah jelas. Jadi biarkan ya, Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi dari akhwat? Tidak ada. Izin bertanya, Ustaz. Ya, boleh. Bagaimana kalau sekiranya ada kita melakukan amal soleh sebelum Ramadan itu sama seperti setelah Ramadan, cuman kuantitasnya itu bisa bilang tetap banyak. Contoh mungkin sebelum Ramadan dia emang suka taraweh, ya. Jadi sekarang mungkin sholatnya itu seperti taraweh banyaknya. Setelah Ramadan masih istiqomah seperti itu, cuma tidak menambahnya. Gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada indikasinya juga? Tidak. Misalnya berapa rakaat di sebelum Ramadan misalnya? Sebelum Ramadan seperti taraweh. 11 rakaat. Setelah Ramadan itu masih 11 rakaat, cuman tidak menambah gitu. Kan biasanya kalau setelah Ramadan ada amal-amal yang bertambah gitu. Ya baik. Tadi kalau kita singgung poin-poin yang kita sampaikan, setelah Ramadan itu kalaupun bahkan berkurang tapi tidak banyak yang hilang. Jadi nggak nambah wajar. Karena orang itu misalnya di bulan Sya'ban misalnya istiqomah dengan amalnya, Ramadan kan memuncak dia. Kemudian kembali lagi. Nah, masalah. Yang penting istiqomahnya. Nah, tapi apa yang dia kerjakan di Ramadan yang tidak dikerjakan sebelumnya harusnya dia ada setelahnya. Misalnya dia sebelum Ramadan ada nggak biasa tilawah Quran dengan tilawah yang banyak. Pas Ramadan 2, 3, 4 kali khatam. Setelah Ramadan nggak ada, walaupun qiyamnya ada. Nah ini berarti dari sisi lain qiyamnya dia istiqomah, tapi tilawah Qurannya bisa jadi nggak diterima sama Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi bukan setelah Ramadan itu biasanya ada amal yang pertama, enggak. Allah bukakan pintu amal, minimalnya istiqomah dengan amal yang ada, walaupun secara kuantitas dia berkurang. Bahkan misalnya tahajudnya jadi setengahnya, tapi istiqomah dia, nggak masalah. Karena kembali kepada hadis ahabul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling cinta yang continue walaupun sedikit. Allahu a'lam. Baik. Ada lagi yang tanyakan?
Ya, akhwat. Ada. Akhwat tidak ada yang tanyakan ya. Baik, cukup dulu. Ada? Enggak ada. Akhwat enggak ada. Tahu ini dari mana, Pak? Oh, ada istrinya. Anak kira ada siapa? Ada anak, ada ponakan. Baik, cukup dulu Pak ya. Untuk pembuka jangan lama-lama, nanti takut kapok. Jadi cukup kok. Berarti Ustaz Ilmu sebentar, nah gitu kan. Karena taunya lama gitu ya. Tapi barangkali yang bisa disampaikan, Anda ingatkan poin yang utama, kita jujur kepada Allah dalam beribadah, kita jujur kepada Allah dalam meminta, dalam beristighfar, dan itu bukti kalau kita memang sungguh-sungguh dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ya, terutama doa, karena orang kalau doa berarti dia menyandarkannya kepada Allah. Nggak ada orang doa menyandarkan kepada diri sendiri. Oh, saya mah mustajab, jadi saya udah cukup diri. Enggak. Sekalipun dia tahu dirinya mustajab, tapi ketika doa dia bersandar kepada siapa? Allah. Dia butuh sama Allah. Makanya dari amal-amal soleh ini perbanyak doa agar Allah menjadikan amal-amal yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.